Desa Bena yang berada di NTT, yang masih masuk ke tahap awal yaitu tahap swadaya. Desa Bena disebut desa swadaya karena masyarakatnya masih mempertahankan cara hidup tradisional dengan mengandalkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga masih sangat terikat pada adat istiadat. Contoh yang pertama itu ada ketergantungan pada sumber daya lokal. Warga memenuhi kebutuhan dari alam sekitar seperti bertani, beternak, mengolah hasil kebun dan memanfaatkan bahan bangunan tradisional seperti batu, kayu, ataupun ijuk. Yang kedua itu ada sistem adat masih sangat kuat. Segala kegiatan seperti pembangunan rumah, upacara, pembagian lahan itu diatur oleh adat. Keputusan diambil secara bermusyawarah dalam suatu adat, bukan pemerintahan formal. Yang ketiga itu ada pola hidup sederhana dan mandiri. Masyarakat tidak bergantung pada fasilitas modern. Mereka mengatur kebutuhan sendiri termasuk rumah adat, pakaian adat, dan perlengkapan ritual. Toraja digolongkan sebagai nekropolis tradisional karena wilayah ini memiliki banyak kawasan pemakaman yang tersebar di tebing-tebing batu, gua, dan bukit. Pemakamannya tidak dibuat di tanah biasa, tetapi dipahat langsung ke batu, ditempatkan di ceruk tebing, atau digantung dalam peti kayu. Bentuk pemakaman seperti ini sudah digunakan sejak lama dan menjadi ciri khas masyarakat Toraja. Wilayah ini juga termasuk kawasan budaya adat karena setiap proses pemakaman memiliki aturan dan simbol khusus. Upacara pemakaman keberadaan tahu-tahu atau patung kayu yang mewakili almarhum, serta posisi makam yang menunjukkan status keluarga membuat kawasan ini bukan hanya tempat penguburan, tetapi juga bagian dari identitas budaya Toraja. Dengan kombinasi tradisional, arsitektur makam yang unik, dan nilai sejarah yang kuat, Donald Toraja diakui sebagai salah satu nekropolis paling terkenal di Indonesia. Oke teman-teman, di sini aku juga bakal ngejelasin ya tentang desa swadaya. Nah, sebelumnya apa sih desa swadaya itu? Nah, desa swadaya itu adalah desa yang berada pada tahap perkembangan awal di mana kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri masih terbatas. Nah, perkembangannya itu biasanya ditandai dengan kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur yang masih sederhana. Nah, ciri-cirinya apa aja sih? Nah, ciri-cirinya nih teman-teman. Yang pertama, yaitu struktur ekonominya yang masih tradisional atau masih bergantung pada alam. Nah, kegiatan ekonominya biasanya didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, perikanan kecil, atau perkebunan sederhana dengan teknologi yang minim. Nah, ketergantungan tinggi terhadap alam. Nah, produktivitas bergantung pada musim, cuaca, dan kondisi alam karena minimnya penggunaan alat modern. Nah, yang ketiga ada pendidikan dan SDM atau sumber daya manusia yang rendah. Nah, dari sini bisa kita lihat yaitu tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih dasar sehingga inovasi dan adaptasi teknologinya itu masih lambat, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu mobilitas sosial terbatas. Nah, kesempatan kerja di luar sektor tradisional sangatlah sedikit sehingga perkembangan ekonomi di desa tersebut itu lambat nih teman-teman. Habis itu selanjutnya yaitu infrastruktur yang minim. Jalan, fasilitas umum, akses pasar, hingga layanan telekomunikasi itu masih kurang dan bahkan sulit untuk dijumpai. Terus ada budaya gotong royong yang kuat. Nah, ini teman-teman poin positif atau kelebihannya dari si desa swadaya itu. Nah, budaya gotong royong mereka itu masih kuat. Meski teknologinya rendah, solidaritas sosial mereka itu tinggi. Kegiatan pembangunan lebih mengandalkan tenaga masyarakat, bukan teknologi atau bahkan model-model besar lah teman-teman. Nah, terus pola kepemimpinan tradisional. Nah, biasanya pengambilan keputusan itu berdasarkan tokoh adat atau tokoh tua tanpa sistem administrasi modern yang kuat. Jadi masih bergantung kayak kepala desa atau bahkan orang yang sepuh atau bisa dibilang disanjung di desa itu. Oke teman-teman, berdasarkan penjelasan tadi aku udah ngasih tahu nih berbagai macam ciri-ciri
penjelasan dari desa swadaya itu. Nah, oke, di sini aku punya contohnya nih teman-teman. Contoh desa swadaya itu bisa dia di perkembangan awal yaitu Desa Wairebo, Kabupaten Manggarai, NTT, Nusa Tenggara Timur nih teman-teman. Oke, kenapa aku masih menggunakan atau memakai Desa Wairebo sebagai desa swadaya? Nah, yang pertama, lokasi di sini itu desanya masih terpencil teman-teman, di pegunungan gitulah, dia masih terbatas gitu. Nah, akses jalan seperti aksesibilitas nih, infrastruktur atau masih banyak lainnya itu masih terbatas nih teman-teman. Kayak akses jalannya itu yang sulit, fasilitas publik yang minim, yang masih mengandalkan kendaraan tradisional. Nah, terus ekonomi masyarakat mereka itu masih berbasis pertanian tradisional nih teman-teman, dan alam. Jadi mereka di desa Wairebo ini masih mengandalkan perekonomian di alam teman-teman. Jadi mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari yaitu dengan bergantung kepada alam. Nah, yang keempat yaitu pola hidup mereka masih sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat. Nah, contohnya ada ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya Resa Salwa, saya akan menjelaskan kota metropolis. Saya akan ngambil contoh dari kota Surabaya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan kota metropolis itu adalah kota yang dimana orientasi kegiatan ekonominya itu sudah mengarah pada sektor industri dan jasa. Dan mengapa sih kota Surabaya ini disebut sebagai kota metropolis? Karena kota Surabaya dikenal sebagai kota industri dan perdagangan terbesar kedua di Indonesia. Aktivitas seperti dalam foto ini itu menunjukkan bagaimana pergerakan ekonomi berlangsung melalui infrastruktur, mulai dari produksi barang, penerapan tenaga kerja, hingga distribusi hasil produksi ke berbagai wilayah. Kehidupan masyarakatnya pun bergerak dinamis, ditopang oleh industrialisasi, pusat distribusi, dan kegiatan ekonomi yang padat. Surabaya dapat digambarkan sebagai kota yang maju, produktif, dan berperan besar dalam motor ekonomi nasional. Aktivitas industri yang tersusun rapi dan tenaga kerja yang terlibat memperlihatkan bagaimana kota metropolitan seperti Surabaya terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan kesejahteraan kota. Mungkin itu saja yang dapat kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.